Tuhan menciptakan alam dan isinya selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7. Setelah 6 hari lamanya kita beraktivitas, marilah sejenak kita berhenti untuk menikmati persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan. Umat kita undang untuk bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Tuhan beserta saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sampai di bulan Juni tahun 2020 ini, masih banyak orang yang diperhadapkan pada permasalahan yang berpotensi merapuhkan iman jika tidak direspon dengan benar. Separuh perjalanan tahun biasanya sering dipakai untuk mengevaluasi bergulirnya roda kehidupan. Namun, apa yang bisa dievaluasi dalam kehidupan di tengah pandemi ini? Bagi mereka yang berwirausaha, jangankan menghitung banyaknya keuntungan yang didapat. Untuk bertahan dan menghindari kerugian adalah hal yang berat. Atau mulai menyadari tentang realitas yang berkenaan dengan kualitas
relasi di tengah kehidupan rumah tangga. Informasinya di tengah pandemi ini kekerasan dalam rumah tangga meningkat dan tidak terhindarkan. Dalam kehidupan gereja banyak yang menjadi gagap untuk bergerak, beradaptasi dengan situasi yang baru. Menanggapi situasi yang seperti ini, tidak jarang kita kemudian menjadi lesu, tak berpengharapan, tatkala melihat realitas kehidupan yang jauh dari apa yang direncanakan. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memperhatikan hukum kasih ini, lalu membandingkan dengan realitas kehidupan kita sehari-hari, hampir seluruh kehidupan kita jalani dalam perjumpaan dan persekutuan dengan orang lain. Dan sudah menjadi panggilan hidup kita untuk hidup bersama dengan orang lain. Namun demikian, dalam kenyataan hidup sesehari, kita cenderung mengabaikan kebersamaan ini. Mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku atas kegagalan kami memelihara perjumpaan dan persekutuan kami. Kami kurang mempersembahkan diri kami untuk kehidupan bersama. Kami cenderung untuk hidup bagi diri kami sendiri. Ampuni dan kasihani kami, ya Tuhan. Amin. Hanya
Jemaat kami undang berdiri. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita dengarkan berita anugerah pengampunan dosa yang terdapat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 18 yang demikian. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, saat ini kami akan menerima firman-Mu, firman yang adalah sumber kehidupan dan sarana pemelihara iman dan pengharapan kami. Firman yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu mengerti, memahami, serta tergerak hati melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 9
ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah masuk dalam penghayatan Minggu Trinitas atau Tritunggal yang menggambarkan bagaimana kesempurnaan karya kasih Allah itu sudah dinyatakan. Nah, ketika karya Allah itu sudah dinyatakan secara sempurna, maka pada minggu-minggu ini dan selanjutnya adalah menggambarkan tentang perjuangan kita sebagai umat manusia di dalam menjalani fase-fase kehidupan, dan harapannya bahwa dalam fase kehidupan itu merupakan suatu bentuk respon
merupakan suatu bentuk tanggapan kita terhadap karya Allah yang sudah dinyatakan secara sempurna dalam karya Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau dalam Minggu Trinitas kemarin kita menghayati bahwa Allah sudah memeluk kita, sudah merengkuh kita dengan kedua tangannya, yaitu Anak dan Roh Kudus. Maka di minggu-minggu ini menjadi suatu pergumulan bagi kita untuk menanggapi rengkuhan dan pelukan kasih Allah itu. Bagaimana? Kalau Allah sudah menyatakan karyanya secara sempurna, lalu bagaimana tanggapan kita? Bagaimana respon kita? Maka tema kita dalam minggu ini adalah komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Dan dalam bingkai tema itulah kita akan menghayati bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan kita terhadap karya kasih Allah yang sudah dinyatakan secara sempurna itu. Terutama saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam situasi pandemi yang begitu berdampak bagi semua sektor dan penderitaan yang tidak terhindarkan, itu adalah menjadi realitas, kenyataan yang harus kita hidupi dan kita hadapi saat ini. Bahwa pandemi ini berdampak untuk semua sektor. Bagaimana tidak? Bahwa banyak orang yang mengalami usaha yang dibangun sekian lama hancur seketika. Dan banyak sekali situasi yang berubah oleh karena pandemi ini, yang menimbulkan kesusahan, yang menimbulkan penderitaan dan pergumulan yang sangat hebat. Tetapi juga pada masa pandemi ini, nama Tuhan semakin diserukan, semakin sering ditulis, dan semakin sering dibagikan, di-share. Ya, diserukan melalui doa atau dibagikan melalui renungan-renungan setiap hari. Bahkan ayat-ayat Alkitab pun semakin sering dikutip dan disebarluaskan. Mungkin di antara kita ada yang setiap hari itu menerima renungan lebih dari 1 atau 2 jenis dari sumber yang berbeda. Nah, pertanyaannya atau perenungannya, apakah ketika nama Tuhan semakin diserukan, apakah ketika ayat-ayat Alkitab itu semakin dikutip dan disebarluaskan, apakah lalu kehadiran Tuhan dialami dan dirasakan? Apakah semua itu menjawab kebutuhan dan bisa menumbuhkan pengharapan? Mari kita renungkan bersama. Nah, di sisi yang lain, dalam situasi yang penuh derita dan keterpurukan ini, bahwa ketika penderitaan melanda manusia, ada para tenaga kesehatan yang berjuang bertindak langsung menolong mereka yang terpapar virus. Ada sekelompok masyarakat yang kemudian dengan rela membagi sembako, membagi nasi bungkus, serta di kampung-kampung ditegakkan, digalakkan bagaimana menjaga di antara warganya, saling mencukupkan kebutuhan. Dan disitulah kita justru terbelalak. Oh, Tuhan ada. Dan Tuhan benar-benar hadir
dalam pandemi ini. Jadi suatu paradok, dua hal yang mungkin bertentangan. Ketika nama Tuhan semakin diserukan justru seolah-olah Tuhan tidak hadir. Tetapi ketika ada tindakan yang melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, disitulah banyak orang terbelalak dan melihat dan mengalami, oh Tuhan ada di sana. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa pelayanan Yesus Kristus juga berhadapan dengan paradok. Dengan suatu situasi yang begitu bertentangan. Ada sekelompok orang yang kemudian dijuluki oleh Yesus sebagai nabi-nabi palsu yang menyamar menjadi domba. Atau juga para pemimpin agama yang kemudian disebut sebagai gembala yang sudah tidak lagi peduli kepada keadaan umatnya, umat Tuhan. Ketika banyak orang mengalami penderitaan, sakit penyakit, dan juga penderitaan yang lain tidak tertangani dengan baik. Kalau kita perhatikan muncul berulang tentang penyakit dan kelemahan yang dikutip oleh Yesus. Dan itu adalah menggambarkan tentang realitas yang holistik tentang penderitaan manusia. Artinya penderitaan manusia kala itu tidak hanya dialami secara salah satu dimensi, contohnya dimensi fisik. Namun juga secara holistik penderitaan itu menimpa manusia. Jadi tidak hanya fisiknya, tetapi juga kelemahan. Dan kelemahan itu bisa dikategorikan ada kelemahan ekonomi dan juga kelemahan spiritual. Karena mereka kemudian digambarkan seperti domba yang terlantar. Nah, keadaan yang seperti itu, paradok yang demikian itulah yang kemudian menumbuhkan belas kasihan dalam diri Yesus untuk bertindak secara nyata mengatasi problematika kehidupan manusia. Kata belas kasihan itu berasal dari kata splagnistes dari bahasa Yunani dengan akar kata splagna yang menggambarkan hati nurani manusia yang terdalam. Dan itulah yang menggerakkan Yesus. Itulah yang menyebabkan Yesus memberi perhatian. Jadi getaran nurani yang terdalam itulah yang menjadikan Yesus Kristus prihatin akan keadaan di mana sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menolong mereka yang menderita, tetapi tidak ada orang yang melakukan. Dan termasuk para pemimpin agama, para elit kala itu pun abai terhadap kenyataan yang ada. Itu maka Yesus menyitir tentang ungkapan tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Artinya sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan tetapi tidak ada orang yang mau melakukannya. Maka disitulah Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka. Dan yang menarik ada dua istilah yang muncul, dua istilah yang berbeda untuk menyebut orang-orang yang dipanggil Yesus. Yaitu di ayat yang ke-10 Yesus memakai istilah ke-12 muridnya. Lalu di ayat yang ke-12 memakai istilah ke-12 rasul. Jadi ada istilah murid dan ada istilah rasul. Nah, murid adalah seseorang yang mengikuti seorang guru dan belajar dari gurunya itu.
belajar tentang sesuatu. Sedangkan rasul adalah orang yang mewartakan karya dan ajaran gurunya kepada orang lain. Jadi ketika disebut murid itu dalam aspek yang sekadar teori, belajar gitu. Tetapi ketika disebut rasul, maka aspek tindakan yang ditekankan di sana. Jadi penggunaan kata rasul maupun murid itu mengandung maksud bahwa orang yang dipanggil Yesus itu akan berproses dalam suatu kala, dalam suatu waktu untuk dia belajar tentang apa yang diajarkan Yesus, tetapi juga ada kala waktu kemudian dia harus mewartakan, dia harus melakukan apa yang sudah dia terima. Jadi dua istilah ini memberikan gambaran yang tidak terpisahkan antara belajar sebagai murid dan melakukan pewartaan. Dan itu suatu action. Ada keutuhan proses di sana. Nah, panggilan dan pengutusan itu kemudian tergambar dalam suatu proses yang kesinambungan. Bahwa murid tadi disebut sebagai murid, mereka belajar tentang apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, lalu setelah itu mereka diutus untuk melakukan. Dan mereka kemudian diutus untuk datang kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dalam proses pengutusan itu, Yesus memberikan suatu pesan supaya mereka fokus, jangan menyimpang. Lalu pergi kepada domba-domba yang terhilang, yang terlantar tadi. Domba-domba yang limbung karena penderitaan. Lalu ditutup dengan pengutusan, dengan kata sembuhkan, bangkitkan, tahirkanlah, usirlah. Jadi jelas sekali bahwa pengutusan yang diberikan itu adalah jelas dan tegas dari guru, sang guru tadi, untuk juga melakukan secara nyata, untuk berkarya dan mewartakan kerajaan surga, yaitu menghadirkan suasana damai sejahtera dengan tindakan secara nyata. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini pesan Yesus kepada para muridnya untuk mengingatkan dan juga menggerakkan semangat bahwa para murid itu sudah menerima lebih dahulu suatu anugerah yang terindah dalam hidup mereka, dan kemudian mereka dipanggil untuk membagikan dengan sukacita apa yang sudah diperolehnya. Bahwa dia sudah menerima lebih dulu dan diharapkan kemudian dengan sukacita berbagi, memberikan kepada yang lain. Jika saya sudah terlebih dahulu ditraktir bakso oleh teman saya, maka harapannya dengan sukacita saya kemudian mentraktir yang lain. Kecuali kalau mentalitas saya adalah mentalitas traktiran, mentalitas gratisan. Maka sekalipun sudah ditraktir, ya pengennya ditraktir lagi. Untuk nraktir yang lain, moh. Jadi itu menggambarkan tentang paradok tadi, bahwa bagaimana situasi sekarang. Dalam situasi yang penuh dengan kesulitan, situasi yang penuh dengan pergumulan, bagaimana kita sebagai lembaga, yaitu gereja, ataupun yang mengacu kepada pribadi, apakah kita sudah menjadi relevan dalam situasi pandemi ini?
bahwa ketika memang pandemi ini mengubah realitas dan menuntut untuk hidup dalam pola yang baru. Tetapi ternyata tidak mudah untuk hidup dalam pola yang baru. Inginnya hidup baru tetapi dengan pola yang lama. Ketika diminta pakai masker aja, ketika di luar saja, kesadaran itu belum sepenuhnya muncul. Ketika harus menjaga diri dan menjaga orang lain, kesadaran itu pun belum sepenuhnya orang miliki. Jadi ini adalah suatu masa memang kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, diminta untuk bergumul dengan sungguh-sungguh. Sejauh mana kehidupan kita? Ketika mungkin saat ini kita adalah orang-orang yang sudah lama belajar tentang apa yang Yesus ajarkan. Selama ini mungkin kita adalah orang-orang yang sudah sering menyerukan nama Tuhan. Kita sering kemudian membagikan, men-sharekan ayat-ayat Alkitab. Tetapi apakah Tuhan hadir? Apakah kehadiran Tuhan dirasakan diri kita sendiri ataupun juga orang lain? Ini perenungan kita bersama. Dan mungkin ada kalanya kita untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk menuliskan nama Tuhan, men-sharekan nama Tuhan, membagikan ayat-ayatnya. Kita berhenti sejenak dari semua itu, lalu melakukan suatu perbuatan sekecil apapun untuk sesama kita. Maka disitulah kehadiran Tuhan akan kita alami dan dialami orang lain juga. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi tantangan kita bersama memang, karena memang tidak mudah loh untuk kemudian menumbuhkan pengharapan dalam situasi yang serba sulit ini. Jangan-jangan memang banyak yang sudah tidak mempan dikirimi ayat dan sebagainya, karena memang tidak hanya itu yang mereka butuhkan. Ini adalah saat di mana kita untuk terus kemudian menyelaraskan antara apa yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan. Mari terus belajar, sembari terus juga melakukan firman Tuhan seperti tema tadi, bahwa kita diminta untuk menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Jadi tidak hanya diminta untuk menyerukan firman, menyerukan nama Tuhan, membagikan nama Tuhan, tetapi biarlah Tuhan itu hadir dan nyata melalui setiap tindakan kita, sekecil apapun itu. Selamat melakukan firman Tuhan dan melayaninya dengan cara melakukan perbuatan nyata bagi sesama. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami sebagai umat Tuhan supaya kami benar-benar menghidupi iman kami, supaya kami setelah belajar dari apa yang Kau ajarkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata melalui tindakan dan perbuatan kami, supaya keberadaan kami mampu menjadi jalan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan derita ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya sembuhkan dan pulihkan mereka, supaya tidak henti-hentinya untuk terus berharap menantikan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Tuhan kiranya memberikan pengharapan bagi mereka. Kiranya Engkau senantiasa menyatakan kasih setiamu kepada mereka, supaya kasih setiamu itu dialami dan dirasakan mereka, dan mereka pun menjadi orang yang kemudian terus berjuang untuk setia melalui setiap pergumulan hidup mereka menuju kepada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja. Mampukan kami sebagai gereja untuk menjadi murid dan juga menjadi rasul yang Kau utus, supaya kami tidak hanya sekadar sebagai persekutuan yang belajar tentang ajaran kasih-Mu, tetapi juga memiliki kerelaan hati untuk Engkau utus melakukan kasih-Mu itu secara nyata melalui tindakan dan perbuatan kami di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan sesama kami yang sedang mengalami pergumulan dan kesulitan hidup, khususnya yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk berefleksi selama kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, supaya kasih yang telah kami alami, yang telah kami terima dari Tuhan itu tidak padam, tetapi tetap membara, tetap menyala, dan kami bagikan secara nyata melalui tindakan sekecil apapun terhadap tetangga kami, sesama kami, orang-orang sekitar kami, mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang terdampak dan menderita. Kiranya Engkau mampukan kami untuk melakukan tindakan secara nyata, bukan hanya melalui seruan doa-doa kami, tetapi juga melalui perbuatan dan tindakan kami sehari-hari. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk pelayanan YSK Tegal melalui sekolah TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati di dalam masa-masa penerimaan siswa baru. Tuhan percayakan anak-anak yang akan dididik dan belajar di sana, yang harapannya akan menjadi tunas-tunas baru
yang meneladan kepada karakter Kristus dan akan membawa perubahan di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk situasi dunia ini dan juga situasi bangsa kami yang masih sama-sama terus berjuang untuk menghadapi masa-masa pandemi ini. Kami terus berharap ya Tuhan, supaya segala upaya yang dilakukan oleh para medis bersama dengan pemerintah dan jajaran-jajaran yang lain boleh menghasilkan suatu hasil yang positif dalam upaya untuk mencegah penularan ataupun penyebar luasan virus ini. Walaupun kami harus terus diperhadapkan kepada kenyataan terus bertambahnya masyarakat yang terpapar, tetapi biarlah kami tetap terus menaikkan pengharapan kami, sembari juga untuk menata diri kami berlaku secara disiplin untuk berupaya dan ikut bertanggung jawab dalam pencegahan penularan virus ini dengan menjaga hidup bersih, dengan tertib menggunakan masker dan juga menjaga jarak, supaya tingkah laku kami mendukung proses pencegahan penularan virus ini. Kami tetap terus menaikkan pengharapan dan kiranya Tuhan menyertai semua orang yang terdampak di masa pandemi ini ketika mereka harus mulai bangkit dari keterpurukan baik karena dampak ekonomi ataupun dampak spiritualitas. Biarlah Tuhan mendampingi, memberkati setiap orang yang terus berjuang untuk memutar roda perekonomian mereka, supaya mereka dengan semangat dan pengharapan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, bangkit bersama-sama membangun ekonomi, supaya ada pengharapan baru yang kami alami di masa-masa pandemi ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari dan juga berkat kesehatan. Inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan ketika saat ini kami juga rindu untuk menaikkan doa pribadi kami masing-masing, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Lepaskan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan yang berbunyi, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang pada Anaknya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Yakobus 1 ayat 17. Jemaat, kami mohon berdiri. Kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Meskipun kondisi kami saat ini sedang dalam pandemi COVID-19, namun kasih setia-Mu kepada kami terus mengalir. Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami, sehingga kami tidak kekurangan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin memberikan persembahan yang telah Engkau berikan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mohon Engkau kuduskan persembahan ini, sehingga bisa digunakan untuk pelayanan jemaat-Mu di gereja ini, bahkan untuk pelayanan di dalam masyarakat sekitar kami. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat agar bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, sehingga nama-Mu terus dimuliakan. Ya Bapa, bila kami dalam mengaturkan persembahan ini kurang layak, dan kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Alamilah damai Tuhan untuk menjadi saksinya di tempat kita masing-masing berada. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.